banget tuh air. Ikutan gue dah. Air bulan gue ikutan dikit boleh ya? Gila. Ini setiap hari ya kuat lah. Enak banget nih. Cuman gue nggak lihat kali ya. Astagfirullahaladzim, ini Aduh. lagi anak gua nih. Kemarin kita main-main air. Airnya. Minum lagi. Udah bang. Wudhu. Minum. Wudhu tuh ada caranya. Aduh. Bang. Wudhu itu kan buat mau sholat bang. Nih ada lagi kencang bang. Iya wudhu. Kita Tuh, cuma lihat nemenin orang doang. tuh sebelah wudhunya bagus beneran. Ini mah wudhu tuh wudhu gini dari ini. Bang. Cepat tahu saya ini. Bang, damai yuk. Kan soal damai ini nih kamu nih udah batal ini. Udah batal. Bang. Oh ya itu centang aduh nggak bener ini. Cuman dikit. Juga udah batal. Belajar bang. Bilangnya belajar, no Ya, Bang. puasa itu ada caranya. Gimana puasa yang benar? Gimana wudhu yang benar? Diminum. Enggak bang, kumur. Umurnya banyak, tuanya dikit, malah kagak ada. Bonus bang. Iya. Ini Jojo udah tua, botak lagi. Ayolah, Adek lu yang bener. ribet tahu. Gimana? Kiai lagi. Ayo bang, udah bang, aduh bang. Kemana? Kamu kan belajar wudhu bener. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqan nufusa fasawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Saudaraku kaum muslimin, baru saja kita lihat adegan peramen tentang berwudu. Yang terkesan berwudunya mencari kesempatan. Berwudu itu ada aturan mainnya di dalam agama. Dan belum lagi kalau kita bicara tentang manfaatnya berwudu. Dalam hadis disebutkan kalau kita berwudu itu menetes itu dosa jatuh berbarengan dengan menetesnya air wudu. Kita membasuh muka, jatuh air wudu dari muka kita, maka berjatuhan dosa kita dari muka. Membasuh tangan, begitu seterusnya. Karena itu ketika kita berwudu, maka kita harus berwudu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para ulama salafus saleh kita, oleh guru-guru kita. Kita mulai berwudu dengan tertib, cuci tangan kita dengan baca basmalah, berkumur 3 kali. Bukan saja membersihkan mulut kita secara lahir, tapi akan membersihkan mulut kita dari omongan-omongan yang kotor. Mungkin kita ketika bicara kelepasan, begitu pula hidung dibersihkan. Coba bayangkan, subhanallah, kalau kita sholat 5 kali, kemudian berwudu 5 kali saja, setiap kita berwudu kita bersihkan mulut kita, dengan berkumur kita bersihkan hidung kita. Setelah kita basuh muka, membasuh muka tentu adalah sampai yang disebut dengan muka. Semua muka harus terbasuh. Nah, jangan sampai kita membasuh muka, tapi ada yang kita isep airnya. Ada yang kita isap. Sambil kita minum airnya, berkumur sambil kita teguk, itu tidak boleh. Kalau kita mau menyiram badan kita, tidak ada masalah. Dari lagi puasa itu tidak batal. Kumur-kumur kita keluarin lagi tidak batal. Bahkan jangankan kumur-kumur. Seorang ibu, seorang pembantu yang masak di dapur, kemudian mencicipi makanannya. Dengan lidahnya, ini kurang garam, kurang asam, kemudian dia keluarin lagi, itu tidak ada masalah. No problem. Asal jangan begitu dicicipi, enak amat ini, langsung ditelan. Lumayan, 1 sendok. Sop. 1 sendok tongseng.
1 sendok sayur asem. Nah, tidak boleh. Tapi kalau cuman udung lidah, kita coba, kita keluarkan lagi, no problem. Sama halnya dengan berkumur, masuk air ke dalam mulut kita. Jangan kita berkumur 3 kali, yang 2 kita keluarin, yang 1 kita telan. Nah, itu tak bisa. Karena itu, wudulah dengan baik. Basuh muka 3 kali, setelah itu tangan. Tangan ini harus dibasuh sampai dengan melewati siku. Ya, jangan kita wudu cuman begini, share, nggak bisa. Usah basuh supaya kena air semua sampai sini. Karena semua anggota wudu ini nanti di hari kiamat, ketika semua keadaannya gelap, maka akan bercahaya. Ghurran muhajjalin dalam bahasa hadis itu. Nanti akan kelihatan, oh siapa itu? Oh rupanya dia yang rajin berwudu. Semakin banyak kita berwudu, semakin terang cahayanya. Semakin banyak kita sujud, semakin terang cahayanya. Yang menerangi kita apa? Amal perbuatan kita. Wudu tadi itu akan bercahaya. Setelah itu kita basuh kepala. Basuh kepala itu ada caranya. Memang dalam fikih itu minimal 3 rambut kena basah. Ya, 3 rambut. Tetapi yang bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita basahi tangan kita. Ya. Kemudian kita usap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Setelah itu baru kita taruh telinga kita begini, kita puter, seret. Itu membasuh telinganya. Sisa air setelah kita buat untuk membasuh kepala. Setelah itu kaki. Itu harus di atas mata kaki. Dan kita harus usap supaya merata. Karena ada Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang berwudu menyisakan. Ada sedikit yang tidak kena basuh air wudu. Disebutnya aqab karena biasa yang lupa itu yang di belakang. Makanya kalau kita berwudu, jangan cuma di pancoran kita begini, pancuran air begini, di keran air cuma begini. Tetapi kita harus basuh anggota wudu kita ini supaya merata, tangannya merata. Kenapa? Setelah kita berwudu, kita selesai berwudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, gugur dosa-dosa kita yang ada pada diri kita. Subhanallah. Kalau wudu kita dengan sempurna, tidak ada masalah. Bagaimana kita lagi puasa, siram-siram semua air, badan siram. Jangankan siram, ente nyelam, tidak ada masalah. Asal jangan sambil nyelam, kita neguk air. Kita bilang, Tuhan kecopetan. Tidak bisa, Tuhan tidak boleh dicopet. Malaikat rakib atid mau kita nyelam, ikut ke dalam. Ketahuan. Bukan hanya wudu. Nyelam, nggak batal. Kalau ente nggak sambil minum. Semoga kita bisa berwudu dengan baik, dengan sempurna, dan wudu kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dan insya Allah orang yang selalu menjaga berwudu, dia akan muncul aura, nur, cahaya ilahi yang tidak bisa dilahirkan dari salon semahal apapun. Jadi ibu-ibu kalau pengen bercahaya, inner beauty-nya muncul, rajinlah berwudu. Bermake up berapapun harganya, ke salon berapapun harganya, kalau jarang wudu dan jarang sholat, dia akan jadi dandanan yang mati. Tapi kalau kita rajin berwudu, maka akan lahir ditambah dengan salon itu akan memancarkan cahaya lahir dan batin yang menyejukkan orang yang memandangnya. Saudaraku, mutiara parlemen yang saya cintai, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.